Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato antar pembelajar BIPA untuk kategori umum yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali guna mendukung program prioritas internasionalisasi bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Aryan Marie Garrido dari Sekolah Lentera Kasih Bali untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan upaya kita untuk dapat merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya yang ada di negara tercinta yang saya tinggali ini, yakni Bali, the Island of the Gods. Sebagaimana kita ketahui bersama, keragaman budaya di Bali sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu pula yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi satu. Ini artinya perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin menjadi terpecah belah karena perbedaan latar belakang budaya. Bahkan perbedaan itu seharusnya dijadikan sebagai sumber semangat dan dorongan untuk mempererat nilai-nilai kerukunan sebagai sesama anak bangsa. Kembali sejenak ke masa lalu saya telah tinggal di Bali sejak tahun 2012 hingga saat ini. Bali masih menjadi salah satu tempat tinggal terbaik saya selain kampung halaman saya, Filipina. Sejak pertama kali saya sampai di Bali, bagi saya pulau ini bukan hanya sekedar tempat untuk saya bekerja, melainkan juga sebuah pulau untuk saya mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Dengan keindahan alam dan budaya yang luar biasa, Bali adalah surga tropis yang telah memikat hati jutaan orang dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari saya sendiri. Keindahannya tidak hanya terletak pada pantai-pantainya yang eksotis, tetapi juga dalam budayanya yang kaya dan tradisi yang masih kuat. Saya pernah mendengar pepatah yang mengatakan, apabila Anda sendiri yang memilih tinggal di Bali, sangat memungkinkan Anda tidak akan bertahan lama dan segera meninggalkan Bali. Tetapi, jika Bali sendirilah yang memilih Anda, maka kehidupan Anda akan sangat bahagia di sini. Percaya ataupun tidak, tapi mungkin Bali telah memilih saya untuk menetap lebih lama. Lebih dari 10 tahun saya telah tinggal di Bali. Di tempat ini, saya dapat merasakan bagaimana Bali selalu terdampak oleh budaya yang datang dari luar, baik oleh warga Indonesia di pulau lain maupun orang-orang asing yang datang dan menetap di sini. Tahun ini, Gubernur Bali telah memprediksi bahwa turis asing yang datang ke Bali diprediksi akan menyentuh 5,5 juta jiwa. Itu bukanlah jumlah yang sangat sedikit, tetapi sebuah jumlah yang justru dapat berpotensi membahayakan budaya kita sendiri. Tentu saja, kita sangat berbahagia dengan datangnya mereka ke pulau ini. Itu menandakan Bali telah mampu menggait perhatian masyarakat di mata dunia dari tahun ke tahun. Hidup datang sebagai dua koin
yang memiliki dua sisi, terkadang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Indonesia sebagai negara kepulauan telah dianugerahi hal luar biasa dalam keragaman budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman itulah yang seharusnya perlu kita syukuri dan selalu pertahankan. Akan tetapi, generasi dari tahun ke tahun telah berganti. Faktor globalisasi telah mendorong bagaimana anak-anak muda saat ini memiliki pola pemikiran yang justru berbeda dan mengancam kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Masuknya budaya asing dengan datangnya turis-turis mendorong adanya homogenisasi budaya. Jika kita lihat, budaya Bali mulai tergerus dan tidak lagi dilanjutkan oleh anak muda selaku penerus kehidupan bangsa. Tradisi budaya asing yang lebih dominan, keaslian budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali merupakan tantangan besar yang harus benar-benar menjadi perhatian bagi kita semua. Dalam situasi seperti itu, banyak anak-anak muda yang berpikir bahwa mereka turis-turis asing yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, beranggapan bahwa budaya dan tradisi mereka tidaklah seindah tradisi ataupun budaya Barat. Bagi saya sendiri, budaya Bali merupakan salah satu cerminan dari identitas terbesar bangsa Indonesia. Artinya dengan mempertahankan identitas tersebut kita tidak akan kehilangan wajah asli kita. Ini adalah akar-akar kita yang harus kita pelihara dengan cermat. Jika kita ingin menjaga budaya Bali yang unik dan indah ini, kita dapat melakukan beberapa tindakan konkret. Pertama, kita harus terus mempromosikan pendidikan tentang budaya Bali di sekolah-sekolah dan dalam masyarakat. Hal ini mungkin telah lama dilaksanakan, tapi tambahan yang paling penting adalah bagaimana dampak buruk budaya asing yang juga masuk dapat mempengaruhi budaya asli. Selanjutnya, kita juga dapat mendukung seniman dan budayawan lokal yang berusaha untuk melestarikan tradisi Bali. Dukungan kita dalam bentuk apresiasi dan dukungan finansial dan membantu mereka terus berkarya dan meneruskan tradisi yang berharga ini. Ini waktunya anak-anaklah yang justru harus ambil andil dalam mengambil peran itu. Salah satu hal yang keliru dan dipercaya oleh generasi muda bangsa ini adalah bangsa budaya Bali sangatlah monoton. Padahal sebaliknya budaya Bali merupakan budaya indah yang justru menjadi daya tarik orang-orang asing datang kemari. Termasuk juga pada dari saya berpikiran bahwa mereka sangat aneh untuk apa meninggalkan budaya indah ini dengan menggantikan budaya atau tradisi yang bukanlah menjadi wajah asli mereka sendiri. Sudah saatnya kita bergandeng tangan dan memberikan dampak asli, memperkokoh dan memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi Bali. Era globalisasi yang seharusnya akan memberikan dampak indah bagi kita dengan banyaknya kemudahan harusnya dapat kita manfaatkan dengan bijak. Ini tugas kita bersama untuk menangkal berbagai hal-hal negatif yang mengusik dan mengganggu keaslian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan nilai-nilai budaya ini dari hari ke hari. Jangan sampai aset kekayaan ini luntur. Lunturnya budaya Bali sama dengan hilangnya sebagian dari wajah asli bangsa Indonesia. Mereka, turis asing justru yang harus makin bangga bertepuk
atau justru ikut serta mempelajari budaya asli kita. Bukan sebaliknya, penerus bangsa yang meninggalkan wajah aslinya demi mencari wajah asli baru yang mereka anggap lebih indah. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa pendapat dan pesan dari saya, warga asli Filipina, dengan sudut pandang saya mengenai budaya Bali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan.